putih berkibar begitu gagah. Halo semua, kembali lagi di channel jersey.id. Di video kali ini gue akan berusaha nge-review salah satu jersey dari tim Liga 1 2019, lebih tepatnya jersey pramusim dari tim Liga 1 yang menurut gue cukup cepat dalam mempersiapkan jersey pramusimnya, baik itu dari launching desain dan jersey maupun pendistribusiannya. Yakni jersey itu sudah ready stock pada saat launching jersey tersebut. Mau tahu jerseynya apaan? Kali ini gue akan berusaha nge-review jersey pramusim dari Persebaya untuk pramusim 2019-nya ini. Oke, dari packingan awalnya ini menurut gue ya biasa sih. Seperti packingan pada umumnya, cukup rapi, nggak ada permasalahan sedikit pun. Jadi menurut gue untuk packingan awal ini ya semuanya cukup oke, nggak ada permasalahan. Karena juga menurut gue dari plastik yang digunakan juga cukup tebal dan cukup aman. Mau tahu kan penampakan jersey pramusim Persebaya 2019 ini seperti apa? Tunggu sesaat lagi. Sebelum kalian melihat penampakan dari jersey ini, gue ingin kalian subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe atau berlangganan itu ada di bawah tombol yang berwarna merah. Video ini akan gue mulai. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan selamat menyaksikan. Ya, ini dia penampakan dari jersey Persebaya untuk pramusim 2019-nya. Kalian bisa lihat, gue pakai jersey dengan nameset Hansamu. Untuk packagingnya di sini kalian bisa lihat. Untuk plastiknya ini ada 2 lapis plastik yang digunakan. Jadi untuk packagingnya itu menurut gue cukup aman karena cukup tebal plastiknya dan juga 2 lapis. Jadi untuk keamanan di saat pengiriman ya mudah-mudahan nggak ada permasalahan sedikit pun sih. Oke, kita langsung bahas jersey ini aja ya. Oke, kalian bisa lihat, ini dia jersey Persebaya 2019-nya. Dari plastikan awalnya itu cukup unik sih plastiknya menurut gua, beda, nggak sama kayak jersey sebelumnya yang gue beli. Plastikannya itu lebih seperti ini kan, lihat, lebih kayak ke plastikan atau packaging dari untuk untuk clothing brand. Jadi ya menurut gue ini menjadi salah satu ciri khas untuk jersey Persebaya, pun nggak ada ciri khas apapun karena polosannya plastiknya. Namun di sini kalian bisa lihat sisi profesional dari merchandising Persebaya. Di sini ada barcode, 2 barcode yang menandakan kode dari jersey ini. Jadi menurut gue untuk itu sekilas mengenai packagingannya. Kita langsung buka jersey ini seperti apa ya. Two hours later. Ini penampakan dari jersey Persebaya untuk pramusim 2019 mereka. Kalian bisa lihat bagian depan dan belakangnya seperti ini. Untuk desain jersey ini setahu gua itu terinspirasi dari jersey Persebaya saat menjuarai Ligina tahun 1997. Dari konsep jersey di tahun 1997 itu, manajemen Persebaya pada tahun ini itu didesain semua desainnya itu menjadi konsep yang lebih modern dan menghasilkan jersey seperti ini. Kalian bisa lihat, ini dia jersey Persebayanya. Ya desainnya menurut gue ini udah cukup modern, tapi tidak meninggalkan konsep dari jersey 1997 tersebut. Dan satu hal unik di sini, mereka memasang tagline City of Heroes atau Kota Pahlawan. Jadi dari apa yang gua baca itu, tagline ini itu diambil dari julukan kota Surabaya itu City of Heroes atau Kota Pahlawan. Jadi manajemen Persebaya itu mengharapkan dengan setiap pemain yang memakai jersey ini itu mereka dianggap sebagai pahlawan dan menimbulkan jiwa kesatriaannya mereka. Sabi nggak tuh? Itu dari konsep desain dan tagline yang gue tahu, yang gue baca dari website Persebaya. Dan untuk masalah desain ini, Persebaya tahun ini itu tidak menggunakan apparel manapun. Kembali tidak menggunakan apparel manapun. Kayak bisa lihat, polos tanpa apapun, tanpa ada embel-embel apapun. Jadi Persebaya di pramusim 2019 ini itu kembali menggunakan self apparel atau produksi internal dari manajemen Persebaya. Dan menurut gua hal itu sudah cukup baik. Kenapa? Kalian bisa lihat pada saat launching jersey ini langsung ready stock. Berbeda dengan beberapa jersey ya mungkin kayak jersey Borneo yang ini, itu kan bisa tahu pada saat launching kita bisa membeli hanya beberapa yang ready stock dan
Sisanya itu yang size-nya nggak ada itu harus ikut pre-order. Namun berbeda dengan jersey Persebaya ini, gue memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena dengan self apparel distribusi mereka itu sudah cukup baik. Oke, itu sekilas tentang intermezzo jersey ini. Desain, kan lihat, simple, nggak ada masalah, nggak terlalu banyak sponsor yang terpampang di jersey ini. Jadi ya menurut gue jersey ini itu bisa sedikit hype beast dalam tanda kutip. Karena apa? Karena ini jersey retro yang dibuat menjadi modern. Jadi ya gue suka sama desain jersey ini yang simple. Itu tadi masalah desain. Kita lanjut ke masalah bahan yang digunakan untuk jersey Persebaya ini. Oke, kita bahas pertama masalah bahan di kain jersey Persebaya ini. Kalian bisa lihat di sini itu pori-porinya cukup rapat, kalian bisa lihat, dan juga desain dan juga watermark di sini kalian bisa lihat. Ini ada watermark di sini. Itu gue lihat ini kainnya itu menggunakan bukan sublimasi, gue nggak tahu, ini mungkin langsung di print ke jersey-nya. Dan juga kalau ditarik nih nggak ada putih-putih, jadi ya kualitasnya cukup sangat baik menurut gue untuk jersey yang di print pada kainnya. Dan juga ini bukan sublimasi ya, kayak misalnya lihat warnanya yang digunakan. Jadi untuk kualitas, untuk bahan ini sudah cukup baik. Dan ada satu hal baru dari jersey pramusim ini, mereka menggunakan teknologi. Kayak misalnya lihat ini nama teknologinya, kayak bisa lihat. Jadi kalau sebelumnya itu Persebaya dengan motif krokodilnya itu, krokonya itu nggak menggunakan teknologi apapun, tapi pada jersey pramusim ini kalian bisa lihat dia menggunakan satu gebrakan dengan mencantumkan nama teknologi yang ini. Oke, itu masalah kain. Kita lanjut ke bahan yang digunakan di logo Persebaya ini. Logo Persebaya ini menurut gue cukup premium. Kenapa? Nih kan lihat, woven, menggunakan logo woven dan di bordir di sekeliling logonya. Kan bisa lihat ya. Jadi kalau untuk logo ini bisa bilang cukup awet, sangat awet malahan. Dan no comment untuk logo Persebayanya. Namun ada hal yang cukup unik untuk di tagline yang ada di jersey Persebaya ini. Jika kalian menganggap jersey tagline ini menggunakan polyflag atau cutting polyflag, kalian itu salah. Ini menggunakan sablonan gitu, kayak sablon plastisol gitu, kayak di sablon yang ada di kaos-kaos. Jadi ini menggunakan sablon itu. Jadi menurut gua untuk keawetan jersey ini tuh sangat awet. Kan bisa lihat dengan logo bordir dan dengan sablon plastisol ya, nggak akan ada yang namanya kekelupus-kelupus untuk jersey Persebaya ini. Jadi gua mengacungi jempol untuk keinginan manajemen Persebaya membuat jersey ini tuh menjadi awet. Itu tadi masalah bahan di kain dan bahan yang digunakan pada tagline dan juga logo Persebayanya. Kita lanjut ke bahan yang digunakan pada nameset Persebaya yang gua gunakan yang di jersey ini. Gua memilih nama Hansamu karena apa? Ya karena gue cukup suka sama Hansamu ya. Jadi gua berusaha mengkoleksi segala hal mengenai Hansamu Yama. Oke. Dari bahan untuk namesetnya ini kalian bisa lihat number and namesetnya ini menggunakan bahan polyflag. Kalian bisa lihat ini polyflag dengan font yang Persebaya banget, yang Persebaya banget. Dan untuk kualitas cuttingnya nggak ada minus sih menurut gue, cukup rapi. Dan kembali gue suka sama namesetnya, rapi dan bahan yang di cuttingnya itu cukup tebal. Oke, itu tadi masalah bahan yang digunakan pada jersey Persebaya untuk pramusim 2019 ini. Selanjutnya kita bahas mengenai detail-detail unik yang ada pada jersey Persebaya ini. Detail unik yang pertama di sini, di sizing tagnya itu kan bisa lihat. Ini kalau gue pegang ini bahannya kembali plastisol lagi ya.
untuk keawetan, jadi nggak perlu diragukan lagi lah untuk jersey Persebaya ini. Detailnya, tapi Persisol itu kan bisa lihat rapi parah anjir. Kelihatan gak sih itu? Rapi, nggak ada tulisan-tulisan yang kecil gini, itu kelihatan made in Indonesia dan semuanya itu rapi. Kembali, no comment. Detail yang kedua, ini ada di black tab-nya, rapi anjir. Ini kan bisa lihat rapi parah, nggak ada minus gitu. Dari pola jahitannya dan bahan yang digunakan juga ini board, bukan kayak woven gitu, yang bisa lihat nih, rapi, nggak ada minus. Jahitannya juga rapi, no comment. Detail yang ketiga, ada di washing tag di dalamnya. Lihat sini ada hologramnya. Kalau dia pengen cahaya, kelihatan gak sih hologram nih? Hologram dengan logo Persebaya. Dan washing tag-nya tuh ada dua ya. Ada yang berbahasa Indonesia dan yang di bawah itu berbahasa Inggris. Kembali rapi. Gue kepo sama jahitan dalamnya rapi juga nggak ya? Nih pola jahitan dalamnya. Rapi. Itu tadi mengenai detail-detail unik yang ada di jersey Persebaya untuk pramusim 2019 mereka ini. Selanjutnya gue berusaha membahas mengenai kelebihan maupun sedikit ada nggak sih kekurangan untuk jersey pramusim ini. Kelebihan menurut gue yang pertama, keawetannya, baik dari logo Persebayanya yang bordir, yang woven bordir, dan penggunaan sablon tagline dan sizing tagnya yang menggunakan plastisol itu pasti awet parah. Dan juga kerapiannya, menurut gue semua jersey, semua up yang ada di jersey ini tuh merupakan sebuah kelebihan. Gak tahu lagi sih apa sih kelebihannya, yang penting gue suka sama jersey ini. Dan untuk kekurangan, ada sih satu menurut gue kekurangannya, gak ada tag yang melambangkan jersey ini tuh baru atau brand new with tagnya. Ya menurut gue kalau itu bisa ditambahin dan dengan brand-brand clothing premium lainnya, menurut gue jersey ini bisa menjadi jersey pramusim terbaik dari segi kualitas di tahun 2019 ini. Oh iya, kelebihan yang lainnya, pola jahit pada jersey ini. Gua baru sadar. Kalian bisa lihat sini pola jahitannya itu gila-gilaan anjir, pola jahitnya gua baru sadar. Jadi antara dengan si putih dengan ini itu menggunakan pola jahitan, dan menurut gua gila pola jahitnya. Kelebihannya juga kerannya yang unik, dan memang jersey pramusim ini sukses untuk meredesain jersey tahun 1997 menjadi jersey yang lebih modern di tahun 2019 ini. Oke, selanjutnya gue akan coba pakai jersey ini di badan gue. Kali ini gue pakai jersey size M ya. Oke, gue akan coba pakai jersey ini dulu. Oke, ini jersey size M di badan orang dengan tinggi 172 cm dengan berat 55 kg. Kalian bisa lihat, gue berdiri sedikit, ngepas ya. Jadi sizing chartnya ini gue udah nanya. Kalau kalian bertanya berapa sih sizing chart di jersey Persebaya tahun 2019 untuk pramusimnya ini, gue udah nanya ke adminnya itu, tapi via WA, gue mesennya via WA, itu adminnya bilang nggak tahu. Terus gue berusaha mencari di websitenya dan akhirnya gue nemu sizing chartnya itu. Dan gue di size M ini, setahu gue itu sizing chartnya sekitar 49 dikali 52 cm.
dan hasil seperti ini. Dan bagi kalian yang ragu dengan sizing chartnya, gue bisa lihat di sini. Gue letakin sizing chartnya di sini. 1, 2, 3. Oke, sizing chartnya hilang. Jadi kalian bisa beli dengan sizing chart yang gue kasih tadi. Dan gue suka ngepas, kan seperti yang kalian tahu gue suka jersey yang ngepas di badan gue. Ini penampakan jersey pramusim Persebaya 2019 di badan orang dengan tinggi 172 cm dan berat 55 kg. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas gimana cara ngedapatin jersey ini. Kalian bisa dapatin jersey ini itu di website Persebaya. Gue tadi baru ngecek dan di website Persebaya itu jersey ini udah ada. Tapi gue beli jersey ini itu awalnya itu via WA yang ada di akun Instagram Persebaya Store. Ini akun Instagramnya 1, 2, 3. Oke, akun Instagramnya hilang. Jersey ini dapatkan di website atau di menghubungi WA yang ada di bio Instagram yang gue kasih tadi. Dan ada satu hal unik bukan hal unik sih menurut gue, ada satu ketentuan dari manajemen Persebaya. Apabila jersey dengan size yang kalian cari untuk jersey ini tuh habis, kalian bisa mengikuti PO dengan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bio tadi. Jadi kalau kalian nggak perlu takut kehabisan jersey dengan size kalian, karena jersey apabila udah habis bisa dipesan melalui pre-order. Dan jersey ini tuh harganya 275.000. Dan apabila ditambah nameset seperti jersey gua tadi, itu akan ada biaya tambahan sebesar 100.000. Cukup murah dengan kualitas yang seperti ini. Dan gua saranin apabila kalian ingin memasang nameset, kalian itu memasang nameset bisa si Amildo Balde, kan bisa tahu dia merupakan striker baru Persebaya dengan raihan gol di Piala Indonesia yang cukup gila-gilaan menurut gua. Jadi kenapa enggak memakai nama dia? Namun dari pengalaman beli gua, apabila kalian memakai nameset itu mungkin kalian harus lebih sabar. Karena apa? Gua mesen jersey ini itu 3 minggu yang lalu dan baru sampai itu bener-bener kemarin, bener-bener pas 3 minggu jersey dengan nameset gue ini udah datang. Tapi kalau kalian membeli tanpa nameset, itu menurut gue datang bisa lebih cepat, karena gue mantau di snapgram dari Persebaya Store itu sendiri cukup cepat, kayak normal sih. Jadi menurut gue kenapa ini lama, ya menurut gue ya itu mungkin karena proses namesetnya, karena mungkin berbarengan dengan nameset untuk pemain-pemain Persebaya. Dan juga untuk jersey ini itu hanya jual dengan satu grade saja. Jadi jersey yang kalian beli ini dengan harga 275.000 itu udah sama spesifikasinya dengan yang dipakai pemain Persebaya di lapangan. Sekian review gue dari jersey pramusim Persebaya 2019 ini. Kalau kalian suka, kalian bisa ngasih like di video ini dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila kalian punya request mengenai jersey, karena gue lihat ada beberapa orang yang beberapa akun yang nge-DM gue merequest jersey itu, mungkin takut gue di DM di Instagram gue itu yang ada di sini 1, 2, 3 hilang. Gue takut nggak kebaca DM-nya itu, jadi kan bisa tinggalin di kolom komentar, karena gue suka ngebaca saran dan masukan kalian dari kolom komentar. Jadi kalau kalian punya saran dan komentar ataupun request jersey yang ingin direview, kan tinggalin di kolom komentar. Ingat jangan lupa subscribe dan juga follow IG gue. Sekian dari jersey.id. Jersey ini gue kasih nilai 9/10. Merah putih berkibar begitu gagah.